Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Nur Fadilah dari kelas 3A Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Video ini akan menjelaskan mengenai proses biogeokimia pada daur nitrogen. Happy watching! Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdapat beberapa gas, di antaranya yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Baik hewan, tumbuhan, maupun manusia membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup, yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi yang besar untuk memecah nitrogen, sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen, atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan atau leguminosae. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Kira-kira mengapa ya ada gambar tersebut? Karena ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi, nah jika bentuknya sudah berupa senyawa NH4+, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitritasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Kemudian, dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3- atau nitrat. Dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu Nitrobacter. Dari nitrat, maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Untuk memudahkan dalam menghafal proses daur nitrogen, saya punya lagu loh, proses daur nitrogen karya Cindy Nur Fadilah. Proses daur nitrogen terjadi di udara. Proses yang pertama, bakteri difiksasi, hewan tumbuhan didekomposer, lalu terjadi proses amonifikasi. Amonifikasi menghasilkan amonium, dari amonium menghasilkan nitrit.
Lalu dari nitrit menghasilkan nitrat. Proses nitrat itu terjadi 2 tahap. Tahap pertama, asimilasi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Tahap kedua, denitrifikasi, gas yang dikembalikan ke udara. Itu tadi penjelasan mengenai proses daur nitrogen. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.